perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Irfan Lorik dari Persepsi 16. Jadi di sini saya berperan sebagai VM Wazoo Server Admin. Dan juga ada teman-teman saya di antaranya. Saya Raikan Pramudia, absensi nomor 22. Saya berperan sebagai Wazoo Agen Linux dan Windows. Dan saya Kanang Saifullah dari absensi 9 sebagai attacker. Oke, jadi pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana simulasi Wazoo SIM untuk deteksi dan juga respon insiden. Nah, kira-kira bagaimana keseruan kelompok kami? Ikuti terus. Oke, jadi di sini selaku Wazoo Server Admin, pada bagian ini saya akan melakukan analisis forensik berdasarkan log yang berhasil dikumpulkan oleh Wazoo SIM. Jadi di laporan sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi dan di sini mendapatkan IP yaitu 192.168.18.121. Nah, ini nantinya akan dikaitkan ke dua agen kita, yaitu dengan agen 1 menggunakan Linux dan agen 2 menggunakan Windows. Oke, mungkin di sini sebagai admin Wazoo admin kita akan login terlebih dahulu dengan username admin dan password yang sudah diberikan pada saat penginstalan. Nah, mungkin ini untuk tampilan awal ketika kita sudah login dan akan menganalisis dari dua agen yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Jadi pada skenario pertama adalah SSH brute force. Saya akan mencoba menebak kredensial untuk masuk ke agen 1. Pertama, saya akan menggunakan Hydra dengan wordlist rockyou.txt untuk menargetkan user admin. Nah, dan ketemu loginnya admin, passwordnya password. Di sisi agen 1, saya memantau log autentikasi. Terlihat banyak sekali percobaan login yang gagal dalam waktu yang singkat. Sistem sedang dibombardir oleh percobaan akses yang ilegal. Untuk memperlihatkan aktivitas ilegal tersebut, kami bisa menggunakan komen sebagai berikut. Kita lihat bahwa user admin berkali-kali dicoba untuk dilakukannya login dan banyak percobaan yang gagal. Karena Hydra terdeteksi, saya mencoba mengganti taktik. Nah, kali ini saya akan menggunakan encrack untuk menargetkan user root dengan port 22. Terakhir, saya mencoba pendekatan low and slow, yaitu menggunakan custom base script dengan beberapa password umum untuk user set. Di sisi sistem tidak ada yang berhasil login. Yang berhasil login hanyalah user root, yaitu saya sendiri. Semua selain root ditolak oleh PAM. Untuk mengeceknya, kami menggunakan komen sebagai berikut. Saya lihat bahwa yang berhasil hanyalah user root, yang lain fail. Oke, jadi seperti apa yang baru saja didemonstrasikan, serangan SSH brute force dilakukan dalam beberapa gelombang. Nah, mungkin kita akan analisis tidak detailnya di Wazoo dashboard. Nah, pada saat pukul 23.07, jadi si attacker ini menggunakan encrack. Nah, si Wazoo ini mencatat role ID dengan 5760 dan juga 2502. Nah, selanjutnya pada pukul 23.10, jadi si attacker ini menggunakan beralih ke metode Hydra. Nah, si Wazoo ini memicu rule 5763 dengan level 10 untuk deteksi brute force. Nah, di lain sisi si Wazoo ini juga mendeteksi muncul dengan rule 40112 dengan level 12. Nah, ini artinya multiple authentication failure followed by a success. Nah, ini membuktikan bahwa serangan brute force ini berhasil menembus ke sistem. Nah, lanjut pada pukul 23.15. Jadi pada rule ID 5715 ini itu mendeteksi bahwa attacker ini memiliki akses valid ke agen 1. Nah, si agen 1 tidak mengetahui bahwa dirinya ini sudah terbobol oleh si attacker. Nah, ini hanya mendeteksi bahwa yang login hanya user root saja. Nah, justru user root tadi adalah si attacker tadi. Di sini untuk admin sudah diketahui dan untuk passwordnya password kita login SSH admin. Kita tunggu dan masukkan passwordnya password.
Nah, di sini udah berhasil login SSH. Kita skenario keempat akan mencoba mengubah halaman utama web server. Saya akan menjalankan perintah echo dan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil. Saya akan cek di browser halaman web yang telah diubah oleh attacker dengan memasukkan IP saya dan buka file index.attacker. Jika kita lihat bahwa pesan dari attacker terlihat di sini. Lalu skenario 5, saya akan mencoba membuat backdoor user untuk mempertahankan akses atau persisten. Nah, di sini sudah berhasil. Dan saya akan membuat passwordnya. Nah, backdoor telah terpasang. Saya akan mengecek file etc dan password untuk melihat apakah ada user baru yang ditambahkan dengan komen sebagai berikut. Bisa kita lihat ada dua user baru, yaitu adalah backdoor user dan backdoor biasa, dua terakhir ini. Lalu untuk skenario 6, saya akan mencoba menyembunyikan file konfigurasi di directory. Ini telah berhasil disembunyikan. Oke, jadi ketika sudah berhasil login, si attacker ini melakukan post exploitation. Nah, kita coba bedah log yang sudah dihasilkan. Nah, ini terdapat role ID 5902 dan juga 5901 dengan indikasi level 8. New user and group added to the system. Ini adalah indikator pembuatan backdoor user yang terpetakan ke Mitre, ATT, dan CKT1136. Diikuti dengan rule 5555 dengan user change password. Nah, tapi terdapat temuan forensik yang lumayan menarik nih. Jadi si agen admin ini menyebutkan attacker ini membuat hidden file di etc, tapi tidak ada alert FVM yang muncul untuk file creation ini. Nah, ini merupakan blind spot karena konfigurasi default Wazoo tidak secara eksplisit memonitoring pola.file. Nah, sebagai gantinya pada pukul 23.21 dan juga 23.23, nah si Wazoo ini menangkap role ID 5402 yang berisikan successful sudo turut execute. Nah, ini menunjukkan bahwa attacker melakukan eskalasi privilege untuk melakukan perubahan tersebut. Lalu kita akan mencoba serangan SQL injection otomatis. Kita login admin, password, kita login. Nah, lalu kembali ke sini, load, dan eksekusi. Ini telah berhasil. Di log Apache Agent 1 akan terlihat banyak request dengan payload SQL. Untuk pengecekannya kami akan menggunakan komen sebagai berikut. Kita lihat banyak payload SQL seperti union select dan or 1 sama dengan 1 dan SQL injection lainnya. Untuk skenario ke-8 yaitu reflected XSS, saya kirimkan payload script JavaScript melalui form Guestbook. Nah, sini terlihat outputnya. Jika ini dibuka di browser korban, script akan tereksekusi. Ini berbahaya untuk pencurian session. Bisa kita lihat bahwa muncul alert dari script yang dimasukkan dari input. Untuk skenario ke-9, local file inclusion. Nah, saya akan mencoba membaca file etc password dari server menggunakan manipulasi pet. Sini sudah terlihat outputnya.
dan berhasil. Pada bagian vulnerability file inclusion, jika payload dimasukkan, terlihat di browser aplikasi web membocorkan isi file etc passwd karena kerentanan LFI. Fase terakhir adalah serangan aplikasi web pada DVWA. Nah, kita akan analisis log pada 2346. Nah, saat attacker menjalankan SQL Map, Wazoo mencatat rule ID dengan 31101, yaitu menunjukkan ke level 5, web server 400 error code, atau respon 400 ini menunjukkan bahwa web server itu menolak payload SQL injection tersebut. Jadi serangan ini gagal. Nah, namun pada serangan XSS dan juga LFI, Wazoo ini memicu rule dengan ID 31106, yaitu ke level 6 dengan a web attack return code 200 yang artinya sukses. Nah, respon 200 ini sangat kritis karena menunjukkan bahwa payload ini berhasil dieksekusi oleh server. Nah, tapi meskipun Wazoo berhasil mendeteksi pola serangan tersebut, deteksi ini bersifat cost event. Nah, jadi serangan ini sudah terlanjur berhasil sebelum alert ini muncul di dashboard. Nah, itu tadi simulasi dari demonstrasi penyerangan. Dapat dibuktikan bahwa seluruh aktivitas penyerangan SIM itu dapat deteksi secara real time di Wazoo dashboard. Nah, tapi SIM itu hanyalah sebagai alat deteksi. Untuk keamanan sesungguhnya kita tetap membutuhkan defense in depth. Sebagai attacker, saya bisa menyimpulkan bahwa setiap serangan itu pasti meninggalkan jejak. Dengan contohnya, kita bisa menggunakan SIM. Nah, tadi kesimpulan dari demonstrasi sebelumnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau mungkin kekurangan dalam proyek ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.